Selamat pagi, kembali berjumpa lagi di 47 dalam berita bersama saya, Anataya Nafisa, yang akan menyampaikan informasi yang terpercaya dan faktual. Bahasan yang pertama datang dari sektor pendidikan. Bagaimana mau terdidik dengan baik jika lingkungan tak suportif? Tentunya sudah menjadi hal yang sangat utama bahwa sistem pendidikan suatu negara berpengaruh dalam terciptanya generasi muda yang lebih baik. Segala aspek penunjang keberhasilan sistem pendidikan pun harus selaras dengan perbaikan sistemnya. Dan salah satu yang menopang jalannya pendidikan yang baik adalah lingkungan. Lingkungan sangat menentukan proses pembentukan karakter diri seseorang. Lingkungan yang positif bisa membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter positif. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif pula. Beginilah pentingnya lingkungan di dunia pendidikan. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter individu yang ada di dalamnya. Tentu ini perlu menjadi atensi yang sangat besar, mengingat situasi pandemi seperti sekarang ini membuat banyak sekali perubahan dalam sistem pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa beliau bertekad menghapuskan semua bentuk 3 dosa besar di dunia pendidikan Indonesia, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Menurutnya, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi salah satu aspek suportif dalam pembentukan karakter yang menjadi kunci perubahan tersebut. Di masa pandemi seperti sekarang ini tentu menjadi PR bagi tenaga pendidik dan juga masyarakat. Bagaimana mempertahankan kualitas dan tujuan dari pembelajaran terhadap siswa? Tentunya langkah yang paling realistis adalah dengan membangun kerjasama yang baik antara tenaga kependidikan dengan orang tua. Peran orang tua sebagai lingkungan yang paling dekat dengan siswa tentunya mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan karakternya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajak masyarakat untuk melihat hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Di dunia pendidikan, pandemi juga melahirkan sistem pendidikan yang lebih kolaboratif dan kreatif serta inovatif. Berpindahnya pembelajaran dari sekolah ke rumah menyadarkan semua pihak tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Tak hanya itu saja, lingkungan yang perlu diperhatikan bagi pengembangan karakter anak adalah lingkungan yang terbebas dari bullying. Dari beberapa studi kasus ditemukan bahwa terdapat korban bullying di sekolah yang mengalami trauma dan tidak ingin pergi ke sekolah. Tentu hal ini menjadi atensi yang sangat besar bagi tenaga kependidikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan segera. Hal-hal seperti ini merupakan faktor lingkungan yang sangat penting untuk segera ditindak tegas oleh para pemangku kekuasaan, terutama untuk terciptanya generasi Indonesia yang lebih baik. Akan sangat percuma jika Indonesia memiliki generasi yang pintar hanya dengan tolak ukur nilai, tanpa disertai dengan karakter yang baik. Inilah pentingnya memahami definisi bahwa generasi muda harus menjadi generasi yang terdidik, yaitu dari segi skill atau kemampuan maupun karakter. Tidak hanya pintar yang diukur berdasarkan nilai saja. Menurut saya, apabila siswa atau siswi memiliki lingkungan yang lebih suportif, baik dalam segi mental maupun fisik, maka proses pembelajarannya pun akan lebih baik dan berkembang dibandingkan lingkungan yang non-support bagi mereka. Mereka akan lebih fokus dalam pengembangan diri mereka. Solusi alternatif dari hal ini adalah menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya faktor penunjang pendidikan, yang salah satunya adalah lingkungan. Bagi generasi muda, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mengadakan berbagai seminar ataupun peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk dapat memberikan pengarahan yang lebih baik kepada masyarakat agar terciptanya generasi terdidik yang lebih baik dan berkualitas. Dengan begitu, menjalin kerjasama dengan pihak orang tua sebagai lingkungan pertama dari siswa atau siswi akan lebih memudahkan proses pembentukan karakter bagi generasi muda, terutama karena posisi pembelajaran saat ini adalah media daring dan guru tidak dapat berinteraksi langsung dengan siswanya. Demikian informasi editorial saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas kembali dan tentunya tetap menerapkan protokol 5M. Saya Anataya Nafisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.